Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 vektor. Kita akan membahas soal asesmen. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 24-26 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 1. Besaran-besaran mana yang merupakan besaran vektor? Jelaskan. Yang A. Percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan A satuannya adalah meter per sekon kuadrat, atau kalau kita jabarkan meter per sekon dibagi dengan sekon. Meter per sekon ini adalah kecepatan, sekon satuannya waktu, sehingga percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Perubahan kecepatan merupakan vektor, sehingga percepatan adalah vektor. Yang B, tekanan merupakan perbandingan gaya terhadap luas suatu luas permukaan. Tekanan bukan merupakan vektor, karena tekanan menunjukkan efek yang terjadi jika suatu gaya diberikan pada suatu permukaan. Nomor 2, peta berikut ini menunjukkan pergerakan lempeng tektonik pada kerak bumi terhadap lempeng-lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan dua lempeng dapat bertemu dan bertuburkan. Gempa bumi terjadi karena tumbukan kedua lempeng. Kedua lempeng dapat bergerak saling berjauhan, saling mendekati atau bergerak bersisihan. A. Mengapa informasi arah gerak lempeng sangat diperlukan? Informasi arah gerak lempeng sangat diperlukan agar dapat diperkirakan terjadi gempa bumi, walaupun waktu terjadinya tidak dapat dipastikan. Contohnya kita perhatikan vektor ini, vektornya berlawanan, maka di sini akan terjadi gempa bumi. B. Cari informasi dan tuliskan cara para ahli menentukan besar dan arah kecepatan lempeng. Menggunakan cara GPS atau Global Positioning System. C. Apakah kalian menemukan vektor-vektor yang sama? Kalau kita perhatikan gambar ini, ada vektor-vektor yang sama. Contohnya, ini adalah vektor besarnya sama. Ini panjang dan arah vektornya sama. D. Apakah kalian menemukan pasangan vektor yang merupakan vektor dan negatifnya, berarti berlawanan arah? Ada pasangan vektor yang merupakan vektor dan negatif vektornya. Contohnya, ini adalah vektor berlawanan arah, besarnya sama. E. Apakah kalian menemukan vektor dengan arah yang sama tetapi besar berbeda? Kalau kita perhatikan di sini, ini vektornya panjangnya kecil, kalau dibanding dengan yang ini lebih panjang, sehingga arahnya sama tapi besarnya berbeda. Ada vektor yang arah sama tetapi besar berbeda. Nomor 3, struktur suatu jembatan rangka baja diberikan oleh gambar berikut. Struktur ini dinamakan Warren Truss karena ditemukan oleh James Warren, yaitu antara tahun 1806 sampai 1908 yang berasal dari Inggris. Gambarkan vektor resultan gaya dari yang A, FDO dan FDA. Kita perhatikan gambar ini, kita gambar kembali kerangka jembatannya. Vektor DO kita gambarkan dengan tanda panah merah ini. Vektor DA kita gambarkan vektornya. Maka resultannya kita tarik garis yang sejajar dengan DO. Kita tarik garis yang sejajar dengan DA. Maka ini adalah resultannya, yaitu resultan yang A. B. FAD. Dari titik A kita garis ke titik D. Maka ini adalah FAD-nya.
FAC dari A ke C, ini adalah FAC. Untuk menggambar resultannya, kita tarik garis yang sejajar dengan AD dan AC. Maka ini adalah resultan yang B. Nomor 4, seorang pendaki melakukan perjalanan dan berjalan sejauh 25 km ke arah tenggara dari arah base camp. Setelah sampai berjalan sejauh 25 km, sang pendaki istirahat dan membuat tenda. Hari kedua, dia berjalan sejauh 40 km dengan arah 60 derajat dari arah tendanya menuju tempat tujuan. Tentukan perpindahan perjalanan pendaki selama 2 hari dari base camp sampai ke tujuan. Kalau kita perhatikan di sini, seorang pendaki berjalan ke arah tenggara. Kita menggunakan kompas seperti ini. Ini adalah tenggaranya. Berarti kalau kita gambar dengan tanda merah panah ini, jalan yang pertama. Selanjutnya pendaki menuju ke tenda berikutnya atau base camp berikutnya. Jaraknya yaitu 25, yang kedua 40. Kalau kita gambarkan kembali, bentuknya seperti ini. Karena tenggara, maka sudutnya 45. Sedangkan dari tenda base camp pertama, setelah menempuh 25, dia berjalan kembali. Kita tarik garis yang sejajar dengan X, sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Ke tujuan, kita akan mencari resultannya. Sekarang kita akan mencari resultan X-nya ini. Kalau kita tarik garis seperti ini, maka ini adalah AX, sedangkan yang ini adalah AY. Untuk AX sama dengan A dikali cos theta. AX sama dengan A-nya adalah 25 dikali cos theta-nya adalah 45. 25 dikali cos 45 0,707 sama dengan 17,7 km. Ini AX-nya. Sedangkan AY yang ini maka sama dengan A dikali sin theta. A-nya di sini 25. Diingat panahnya ke bawah berarti bernilai negatif. Dikali sin 45 sama dengan negatif 25 dikali sin 45 0,707 atau sama dengan negatif 17,7 km. Ini AY. Selanjutnya untuk vektor yang kedua, karena dari sini kita cari BX-nya terlebih dahulu, setelah itu kita cari BY-nya. Untuk BX sama dengan B dikali cos theta. B yaitu panjangnya yaitu 40 km, sehingga 40 dikali cos sudutnya 60 sama dengan 40 dikali cos 60 0,5 sama dengan 20 km. Ini adalah BX-nya. Sedangkan BY sama dengan B dikali sin theta. B-nya karena ke atas positif yaitu 40 dikali sin 60. 40 dikali sin 60 0,866 sama dengan 34,6 km. Ini adalah BY. Sekarang kita akan mencari resultan gaya RX-nya. RX yaitu AX ditambah BX. AX-nya 17,7 ditambah 20 sama dengan 37,7 km. Ini adalah resultan pada sumbu X. Sedangkan resultan pada sumbu Y, sedangkan untuk resultan sumbu Y-nya sama dengan AY ditambah BY. AY-nya negatif 17,7 ditambah BY-nya 34,6 sama dengan 16,9.
km. Ini resultan Y-nya. Dari perhitungan itu kita dapatkan resultan X sama dengan 37,7 km dan resultan Y-nya sama dengan 16,9 km. Kalau kita gambarkan pada sistem koordinat kartesius, ini koordinat kartesius, Rx ini sejauh 37,7 km. Ini adalah Rx-nya. Sedangkan Ry-nya ke atas sejauh 16,9 km. Maka ini adalah R-nya, resultannya. Sekarang kita akan menentukan besar sudut θ-nya. Dengan menggunakan tan θ sama dengan Ry per Rx. Ry-nya 16,9 dibagi 37,7 atau sama dengan 0,45. Ini nilai tan θ. Sehingga θ sama dengan arcus tan 0,45, atau penulisan ini bisa ditulis tan inverse 0,45, sehingga θ sama dengan 24,15 derajat. Sudut θ ini adalah 24,15 derajat. Nomor 5, pesawat terbang dengan kecepatan 200 meter per sekon dan arah 30 derajat terhadap timur. Angin bertiup dengan kecepatan 20 meter per sekon dan arah 60 derajat terhadap timur. Tentukan resultan kecepatan dengan yang A, metode segitiga. Kita kerjakan yang A terlebih dahulu, metode segitiga. Kita buat koordinat kartesius untuk membantu menentukan 30 derajat. Misalkan dari titik 0,0 arahnya ke timur, berarti ke kiri. 30 derajat kita buat sudutnya 30 derajat dan kecepatannya 200 meter per sekon. Angin bertiup dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan arah 60 terhadap timur. Kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X, kita buat sudut 60. Maka yang ini adalah 60 dengan kecepatan 20 meter per sekon. Maka kita tarik dari pangkal ke ujung yang baru. Ini adalah resultannya. Yang B, metode analitis. Kita buat koordinat kartesius terlebih dahulu untuk memahami soal ini. Kecepatannya 200 meter per sekon dengan arah 30 derajat. Kita gambarkan vektornya terlebih dahulu. Ini besar sudutnya 30 derajat. Maka di sini terdiri dari dua vektor, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Kita buat garis bantunya. Misalkan ini adalah kecepatan pesawat sama dengan 200 meter per sekon. Maka ini adalah kecepatan pesawat terhadap sumbu X dan ini kecepatan pesawat terhadap sumbu Y. Sehingga kita bisa cari kecepatan pesawat pada sumbu X sama dengan kecepatan pesawat dikali cos theta sama dengan 200 dikali cos 30. 200 dikali cos 30 0,866 sama dengan 173,2 meter per sekon. Ini kecepatan pesawat pada sumbu X. Sedangkan kecepatan pesawat pada sumbu Y sama dengan kecepatan pesawat dikali sin theta. Kecepatan pesawatnya 200 dikali sin 30. 200 sin 30 adalah 0,5, maka sama dengan 100. Sehingga kecepatan pesawat pada sumbu Y 100 meter per sekon. Selanjutnya kecepatan angin. Ini adalah kecepatan vektor angin. Sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Ini besarnya 60 derajat. Maka ada dua vektor. Vektor
kecepatan angin pada sumbu X dan kecepatan angin pada sumbu Y. Kita tarik sebuah garis. Ini adalah kecepatan angin, yaitu 20 meter per sekon. Sehingga kita akan mencari kecepatan angin pada sumbu X, kecepatan angin dikali cos theta. Kecepatan angin 20, cos theta-nya yaitu 60. Sama dengan 20 dikali cos theta, cos 60, 0,5. Sama dengan 10 meter per sekon. Sedangkan kecepatan angin pada sumbu Y, kecepatan angin dikali sin theta. Kecepatan angin 20 dikali sin 60. 20 dikali sin 60, 0,866 atau sama dengan 17,3 meter per sekon. Sehingga kecepatan resultan pada sumbu X, yaitu kecepatan pesawat pada sumbu X ditambah kecepatan angin pada sumbu X. Kecepatan pesawat pada sumbu X 173,2 ditambah kecepatan angin pada sumbu X 10, sama dengan 183,2 meter per sekon. Sedangkan kecepatan resultan pada sumbu Y, yaitu kecepatan pesawat pada sumbu Y ditambah kecepatan angin pada sumbu Y. Kecepatan pesawatnya 100 ditambah kecepatan angin 17,3 sama dengan 117,3 meter per sekon. Dari sini kita bisa menentukan kecepatan resultan totalnya, yaitu dengan menggunakan akar kecepatan resultan X kuadrat ditambah kecepatan resultan Y kuadrat sama dengan akar dari 183,2 kuadrat ditambah kecepatan resultan Y-nya 117,3 kuadrat. Ini sama dengan akar 33.562,24 ditambah 13.759,29 atau sama dengan akar dari 47.321,53. Sehingga kecepatan resultan totalnya adalah 217,54 meter per sekon. C. Menggunakan rumus kosinus. Kita langsung menentukan kecepatan resultannya dengan menggunakan rumus kosinus, yaitu akar dari kecepatan pesawat kuadrat ditambah kecepatan angin kuadrat ditambah 2 dikali kecepatan pesawat dikali kecepatan angin dikali cos theta sama dengan akar kecepatan pesawat 200 kuadrat ditambah kecepatan angin 20 kuadrat ditambah 2 dikali kecepatan pesawat 200 dikali 20 dikali cos theta. Theta-nya di sini 30 derajat. Sama dengan akar dari 200 kuadrat 40.000 ditambah 20 kuadrat 400 ditambah 2 dikali 200 dikali 20 dikali cos 30 sama dengan 0,866. Ini sama dengan, kalau kita operasikan semua, 47.328 sama dengan 217,55 meter per sekon. Ini adalah kecepatan resultannya. Kalau kita bandingkan rumus kosinus dengan analitis, nilainya sama. Demikian pembahasan soal asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.